Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Tidak Akan Selamat Walaupun Dengan Amal Kita. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah sahabat-sahabatku sekalian, kali ini kita membahas Allah Maha Penyantun Ar-Ra'uf. Dalam Al-Quran 10 kali ada 10 ayat, dan kali ini kita hanya membacanya 3 saja. Kalau di dalam kitab tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan kata Ar-Ra'uf ini merupakan kedudukan tertinggi dari sifat rahmat atau kasih sayang Allah. Jadi kita tahu bahwa kita ini tidak akan selamat dengan amal-amal kita, tapi kita selamat dengan rahmat Allah. Nah, menurut beliau, dari rahmat Allah itu yang tertingginya adalah Ar-Ra'uf. Surat Al-Baqarah 143 di ujungnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah bin-nasi lara'ufur rahim, Maha penyantun dan penyayang kepada manusia. Jadi rekan-rekan sekalian, sama sekali tidak boleh ada keraguan di hati kita bahwa Allah tahu persis tingkat keyakinan kita kepada Allah. Sekecil apapun keyakinan kita kepada Allah pasti dihargai. Karena misal kita dapat nikmat minum inilah, ya. Nah, yang dapat minum ini semua manusia dapat, insya Allah dapat. Tetapi bisa ingat bahwa rezeki ini datang dari Allah, itu tidak banyak. Bisa berterima kasih dengan mengucap Alhamdulillah, maka Alhamdulillah itu lebih berarti daripada air atau mungkin ini berisi berlian. Karena berlian ini tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi keimanan bisa membuat kita minum sambil ingat bahwa air ini datang dari Allah lewat siapa yang Dia kehendaki. Kita tidak tahu mata airnya di mana, kita tidak tahu siapa yang nimba, bagaimana jadi steril, bagaimana ini pH-nya 7. Demi Allah, tiap hari tidak kurang. Karena Allah tahu, kalau kita kekurangan cairan, otak kita tidak normal, darah kita mengental, kita akan lebih banyak dalam kesulitan ketika kekurangan cairan daripada kekurangan makanan. Oleh karena itu, Allah tidak menyia-nyiakan keimanan sekecil apapun juga, dan itulah yang akan menyelamatkan kita dari azab neraka adalah tingkat keimanan kita. Makin yakin kepada Allah, bonusnya makin tenang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi makin yakin kepada Allah, salah satu cirinya adalah makin sulit lupa. Nah, seperti sekarang ini sedang banyak laron, bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, mata melihat laron, hati ingat kepada Allah. Jadi gimana lihat laron? Laron dengan kita sama-sama tidak milih. Kalau kita yang diciptakan jadi laron, ya kita sekarang lagi disebelin orang-orang. Padahal mereka bertasbih terus, laron. Mata melihat, tubuh dihembus angin, hati ingat ke Allah. Jadi makin tinggi keimanan, salah satu cirinya adalah makin sulit lupa kepada Allah. Jadi kalau kita ingin tahu tingkat keimanan kita, ya alat ukurnya adalah diantaranya berapa banyak kita ingat kepada Allah. Kalau dalam sholat isya saja barusan kita jarang ingat Allah, sebetulnya itu menunjukkan kadar keimanan kita. Tapi Allah menghargai. Apalagi yang datang ke masjid dalam situasi begini, jaga jarak dan sebagainya, ya. Allah sangat menghargai. Yang kedua, kita tidak lama, sahabatku sekalian, setengah jam saja cukup, ya.
Ini surat Al-Hadid ayat 9. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinah liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya ilan nur. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, bikum laraufur rahim, adalah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadapmu. Bikum, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau tadi Allah sangat menghargai keimanan kita dengan Ar-Rauf, nilainya tinggi sekali, ya, karena yang membedakan kualitas seseorang itu adalah keyakinan. Makin yakin, makin tenang, makin yakin, makin lepas dari berharap kepada makhluk, makin yakin, makin tidak silau kepada dunia ini, karena tahu silaunya hanya kepada pemilik dunia, ya. Tapi kalau orang silaunya sama duniawi, ya berarti imannya masih lemah lah. Tapi kalau sudah silaunya kepada pemilik langit dan bumi, dunia kecil saja. Bukan tidak boleh punya dunia, tetapi tidak pernah ada melekat dunia ini di hatinya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas itu tidak ada yang nempel di hati, karena yang melekat di hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut adalah sekarang Al-Quran, mengeluarkan, Allah yang mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, minadh-dhulumati ilan nur, ya, berkah dari Al-Quran. Berkali-kali melihat tayangan tentang orang yang masuk ke dalam Islam, ada yang nyebut convert, ada yang nyebut revert, kembali ke Islam, dan rata-rata itu, ya, mereka begitu bahagia, begitu yakin dengan Islam dari yang non-Islam itu sesudah membaca Al-Quran. Rata-rata tidak ada keraguan. Saya tidak pernah menemukan ketenangan atas keyakinan saya kecuali sesudah membaca Quran. Dan mereka membaca Quran belum bisa Quran bahasa Arab, tapi membaca terjemahnya. Dan itu sudah jadi jalan pembeda antara yang hak dan yang batil, dan menjadi jalan hidayah dari kegelapan kepada cahaya. Ini peringatan nih bagi kita umat Islam. Kita sering membaca Al-Quran, alhamdulillah, itu sudah bagus sekali dibanding yang tidak baca. Tetapi ada tapinya nih, berapa banyak yang senang membaca Al-Quran juga membaca artinya? Ini pertanyaan nih. Itulah sebabnya kita masih suka buruk sangka, kita gibah, kita padahal kita baca surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu saudara, tetapi kita tidak ada rasa saudara itu. Padahal kita baca Quran, tidak jarang sesama yang menghafal Quran bisa dengki itu. Kenapa? Karena cahaya Quran dari bacaan Quran sudah kita dapatkan, tapi cahaya dari memahami Al-Quran kita perlu baca. Jadi mari kita biasakan bagi yang belum paham bahasa Arab, selain kita membaca Al-Qurannya, kita juga membaca terjemahnya. Saya berterima kasih ada bapak-bapak di masjid ini yang diajak one day one juice. Pak, one day one juice? Ya, tapi kalau saya kejar one day one juice, saya tidak kejar baca terjemahnya. Nah, ini menarik ini hadirin. Karena ada yang mengejar one day one juice, bagus, itu bagus. Karena yang lain mah boro-boro, ya. Tetapi saya kira akan jauh lebih dahsyat ketika one day one juice-nya bersama artinya. Mungkin di sana Ar-Rauf Allah akan lebih melimpah lagi. Dengan membaca Al-Quran saja kita dapat curahan rahmat. Mungkin kalau kita memahami artinya akan ada kenikmatan tersendiri. Ada seseorang yang berangkat keluar kota tiap minggu 2 kali, dan di perjalanan bisa makan waktu 3-4 jam, dan di mobilnya itu disetel Al-Quran dan terjemahnya. Ternyata itu perjalanan menjadi menarik sekali, tidak melelahkan, juga menjadi menyenangkan, karena beliau belum paham bahasa Arab secara lengkap, tetapi dengan mendengar terjemah itu, waduh, lebih menakjubkan dibanding hanya mendengarkan keindahan
Al-Quran. Saya tidak merendahkan tentang kehebatan membaca Al-Quran, itu sudah luar biasa. Tetapi luar biasanya kelihatannya ketika bisa lepas dari kegelapan menuju cahaya karena berkah memahami dan mengamalkan Al-Quran. Jadi mengamalkan itu lebih dekat kepada yang paham, bukan yang tahu. Ya, kalau tahu itu hanya dengan informasi selewat, tapi paham itu dengan belajar, sudah terlibat akal dan hatinya. Dan tinggal selangkah lagi jadi amal. Nah, rekan-rekan, yang kedua, mari kita kejar bagaimana kita lepas dari kegelapan dengan lebih memahami Al-Quran. Tolong dengan jujur sekarang, berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca dengan paham artinya? Kita buat target sekarang, kira-kira 1 bulan, berapa banyak nih? Kalau bisa kita punya target khataman Al-Quran itu dengan artinya. Ini akan, saya rasa akan lebih berdampak pada perilaku kita, ya, dengan turunnya Raufur Rahim ini, berkah dari kita bisa melihat kebenaran, cahaya kebenaran dari Al-Quran ini. Orang-orang yang non-Islam masuk Islam tuh begitu menikmati Al-Quran. Mereka tidak tahu bahasa Arabnya, tidak mengerti, tetapi mereka membaca terjemahnya, dan Allah memberikan hidayah menikmati keindahan Quran.